Menghilang 2 minggu hingga akhirnya dicari keluarga, seorang gadis cantik ini nampaknya dihabisi oleh seseorang yang mencintai dirinya karena ditolak dan sakit hati berujung begini. Di tanggal 13 Desember 2013 ditemukan jasad tak bernyawa di Sungai Mengambang. Ditemukan seorang warga dengan memakai baju kaos warna putih yang sudah membusuk. Geger warga akhirnya hingga lapor polisi dan juga lapor kepala desa. Pihak kepolisian datang dan membawa jasad tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan visum dan identifikasi korban. Polisi juga tak lupa menyelidiki tempat kejadian untuk mencari bukti lain, namun nampaknya tak menemukan apapun. Di rumah sakit, pihak kepolisian pun mencari identitas korban dengan cara identifikasi korban yang ternyata hasilnya korban dikenali sebagai Siti Mustalifah usia 18 tahun. Siti sendiri sudah dilaporkan hilang oleh keluarganya 2 minggu lalu. Keluarga yang tak menemukan Siti sudah mencari kemana-mana hingga akhirnya mengambil keputusan melaporkan kepada pihak kepolisian. Bahkan pihak kepolisian pun mendapatkan visum Siti. Kalau Siti mendapatkan banyak pukulan, benda tumpul dan kehabisan darah cairan merah. Pihak kepolisian tak menunggu waktu lama lagi langsung memberitahu pada pihak keluarga. Saat itu pihak kepolisian menjelaskan menemukan Siti sudah tak bernyawa di Sungai Perairan Banten, sudah mengambang dengan kondisi tubuh sudah membusuk. Tak hanya memberi kabar tentang penemuan Siti, pihak kepolisian pun interogasi keluarga Siti, meminta keterangan dari keluarga Siti. Menurut ibu Siti, saat itu Siti terakhir keluar saat disuruh sang ibu mengantarkan pesanan makanan seperti biasa ke klien sang ibu. Namun saat itu pun Siti tak pernah kembali. Siti tinggal di desa sendiri dengan keluarganya. Siti sendiri ternyata masih kelas 3 SMA, dikenal pintar dan baik. Anak bungsu dari 3 bersaudara ini rajin dan kerap membantu orang tua. Bahkan di sekolah pun Siti mempunyai banyak teman. Menurut teman Siti, Siti tak pernah punya masalah dan tak pernah punya musuh. Bahkan karena kecantikan Siti sendiri, banyak yang naksir pada Siti, termasuk di sekolah maupun tetangganya. Selain meminta keterangan daripada keluarga, pihak kepolisian pun mendapat keterangan dari para warga yang terakhir melihat Siti berboncengan dengan salah satu tetangga yang juga adik kelasnya, yaitu Erik. Tak menunggu waktu lama, pihak kepolisian pun langsung ke sekolah mencari Erik guna dimintai keterangan. Namun saat ditemukan di sekolah, Erik pun tak ada setelah penemuan Siti. Menurut pihak kepala sekolah, dan sekolah pun menyebutkan kalau Erik beberapa hari lalu sekolah. Namun setelah jasad Siti ditemukan, Erik tak kunjung datang ke sekolah. Pihak kepolisian pun langsung mencari Erik di rumahnya, namun tak ada. Berkat kerja keras pihak kepolisian, berhasil menemukan Erik di Jakarta di rumah keluarganya. Di awal Erik membantah, namun setelah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, akhirnya Erik tak bisa mengelak lagi, menyebutkan kalau dirinya menghabisi Siti tak sendiri, melainkan dengan 3 orang lainnya. Masih menurut teman Siti, alasannya pasti gara-gara Erik ditolak oleh Siti. Erik kerap menyatakan cinta kepada Siti, namun saat itu Siti tak pernah menerima Erik. Bukan tanpa alasan, selain tak mencintai Erik, Erik juga adik kelas Siti yang dianggap sebagai adik sendiri. Setelah tak bisa mengelak lagi, akhirnya Erik pun menceritakan kronologisnya. Saat itu di tanggal 28 November 2013, Erik pun menyatakan cintanya lagi, dan lagi-lagi Erik ditolak Siti. Sakit hati, Erik pun ke rumah Rahmat curhat tentang kesakitan-hatiannya. Rahmat memberikan ide untuk menghabisi saja Siti daripada Erik sakit hati. Saat itu Erik nampaknya setuju. Erik langsung ingin menemui Siti. Saat itu Siti yang ada keperluan nampak tak curiga. Siti mengiyakan untuk bertemu. Kebetulan memang saat itu Siti akan keluar mengantar pesanan makanan dari klien ibunya. Setelah beres tugas dari sang ibu, masih dengan motornya Siti pun menemui Erik. Saat bertemu dengan Erik, Erik pun meminta Siti mengantarkan ke desa sebelah untuk mengambil uang dari saudaranya. Tanpa curiga sebagai teman, Siti pun mau saja. Namun dalam perjalanan, Siti mulai merasa aneh karena nampaknya dibawa ke jalan sepi. Di perjalanan Erik masih membahas tentang cinta, namun lagi-lagi Siti menolak. Erik makin ganas dan pikirannya makin nekat. Erik pun langsung marah, membekap Siti. Tak lama memanggil Rahmat dan Dodi, teman Erik yang ternyata keduanya sudah datang duluan dan sudah janjian di sana dengan Erik. Mereka pun langsung membantu Erik memegangi tangan Siti. Siti dibenturkan beberapa kali ke batu hingga akhirnya dirinya terlentang tak berdaya. Siti bahkan digagahi Erik dan 2 orang temannya. Saat setelah selesai, Erik pun langsung menghantamkan batu beberapa kali kepada Siti hingga akhirnya Siti tak bernyawa. Tak lama datang Rudi, teman mereka. Tak tahu apa-apa, Rudi kaget ada kejadian ini. Namun Rudi dipaksa membantu menyembunyikan jasad Siti. Rudi diancam Erik. Saat itu Erik mengungkapkan kalau Rudi tak mau, Rudi pun bisa bernasib seperti Siti.
Jasad Siti sendiri disembunyikan di semak-semak dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya mereka ke tempat itu lagi dan nampaknya untuk memindahkan jasad Siti ke danau sungai pinggiran. Erik sempat menggali tanah dengan cangkul Dodi. Rahmat membeli lampu dan semua mengerjakan untuk menutupi jasad Siti agar tak keluar ke sungai. Mereka berempat kembali ke rumah masing-masing dan Erik dengan yang lainnya sekolah seperti biasa. Namun saat jasad ditemukan, Erik kabur ke Jakarta hingga akhirnya diamankan. Tak lama pihak kepolisian pun mengangkat 3 orang pelaku lain yang membantu Erik diamankan di rumah masing-masing. Hingga kini jelas motif Erik menghabisi Siti karena Siti tak punya perasaan kepada Erik dan Erik sakit hati tak terima dengan penolakan Siti. Dinyatakan bersalah usai menjalani pengadilan, Erik pun divonis 10 tahun karena ternyata Erik di bawah umur. Sementara Rahmat dan Dodi divonis 12 tahun dan denda 1 miliar.